Apa menurut pandangan Gen Z tentang kita yang menganggap Gen Z begitu lemah, gitu kan? Lemah dalam hal apa nih Bu? Apakah kalau kita nangis berarti kita lemah? Apakah kalau kita bilang orang tua kita dipukul guru apakah kita lemah? Bukannya itu bagus berarti Bu ya? Berarti Apa kita tuh? udah sadar Berarti dong. gimana? Kita udah sadar dong. Itu tuh hal salah gitu. Gini Bu, saya mau tanya, apakah guru nih, misalkan oke deh, murid melakukan kesalahan, apakah dipukul itu benar Bu? Maybe kalau dipukul itu salah. Iya. Tapi kalau di milenial dulu nih Iya. kalau dipukul tuh guru tuh mendidik. Jadi bener-bener didikannya tuh kayak ada bahasa gini, didikan militer gitu. Gini deh Bu, ibu kan orang tua nih. Baik. Misalkan deh anak ibu dipukul deh sama gurunya, gimana pandangan ibu? Apakah ibu biasa aja, oh emang didikan militer, atau ibu marah? Kalau saat ini ya agak marah ya. Iya, kita Karena bisa lihat kan Bu ya. Ya cukup ibunya aja yang marah. Iya. Gurunya ya janganlah. Ya itu kan sudah menjawab pertanyaan ibu tadi ya. Hai, kenalin saya Vina dari Aurora. Nah, sekarang ini lagi hot banget ya pembahasan tentang melemahnya nilai rupiah. Dan di samping saya ada narasumber dari Gen Z nih. Aku pengen banget dapat pandangan dari Gen Z mengenai nilai rupiah kita ataupun nilai dolar. Terus ada lagi berita geopolitik, ditambah kayaknya nih Gen Z yang aku tahu itu cumannya kayak kalau ngelamar kerja tuh bentar-bentar mental health, bentar-bentar terguncang, bentar-bentar kayak yang ngerasa paling tersakiti. Padahal kita milenial tuh udah berjuang banget untuk menaikkan nilai rupiah kita. Nah, pemerintah juga kayaknya banyak ya, ada yang baby boomers, ada yang milenial, ada yang Gen Z juga udah terjun ke politik. Kita coba cari tahu pandangan dari Gen Z, dari abang kita nih, koko-koko ganteng di samping ini. Pengen dengar, pengen mengulik lebih dalam mengenai nilai rupiah kita dan dampak ekonomi terhadap Indonesia. Kan kita cinta Indonesia. Oke, hai. Halo Kakak. Panggilnya Ko Abian, Kang Abian, Mas Abian, Bang Abian. Panggilnya Abian aja. Oh, Abian. Kalau aku manggilnya apa? Ibu, Tante boleh. Tante aja boleh. Enggak dong, aku panggilnya kakak aja. Panggil aku Kavina. Oke, boleh Kavina. Oh, mantap. Jadi Kang Abian udah kerja kan? Udah, alhamdulillah. Kelahiran tahun berapa sih kalau boleh tahu? Aku kelahiran tahun 2007. 2007, berarti Iya. masuknya apa? Baby boomers? Gen Z dong. Wih, anak Gen Z, Yoi men. dong. Oke, Kang Abian, aku tuh pengen penasaran banget nih ya. Kan Gen Z ini kalau yang saya lihat gitu, karena kan kita di era yang berbeda. Ya. Kalau saya kan termasuknya milenial. Iya. Kalau saya merasa milenial itu struggle banget. Bener gak sih? Jadi kayak gini, dulu kalau di sekolah itu kalau guru saya sedikit tabok ini, nggak ada tuh orang tua yang ngedatengin sekolahnya, marah dan bilang ngeguncang jiwa mental daripada si anaknya. Tapi kayaknya berita-berita nih yang beredar, Gen Z itu sebentar-sebentar bapaknya ngamuk nih gara-gara anaknya kena mental health. Ada lah dia di rumah. Nah, di era sekarang, di era yang 2026 ini, ada isu 2030 kita akan terjadi resesi gitu kan, inflasi bakalan terus menekan. Apa menurut pandangan Gen Z tentang kita yang menganggap Gen Z begitu lemah, gitu kan? Lemah dalam hal apa nih Bu? Apakah kalau kita nangis berarti kita lemah? Apakah kalau kita bilang orang tua kita dipukul guru apakah kita lemah? Bukannya itu bagus berarti Bu ya? Berarti Apa kita tuh? udah sadar Berarti dong. gimana? Kita udah sadar dong. Itu tuh hal salah gitu. Gini Bu, saya mau tanya, apakah guru nih, misalkan oke deh, murid melakukan kesalahan, apakah dipukul itu benar Bu? Maybe kalau dipukul itu salah. Iya. Tapi kalau di milenial dulu nih Iya. kalau dipukul tuh guru tuh mendidik. Jadi bener-bener didikannya tuh kayak ada bahasa gini, didikan militer gitu. Nah kalau sekarang itu kayaknya anak-anak tuh di toel dikit gini tuh marah. Sehingga banyak berita yang beredar, ada murid yang melawan guru sampai sebegitu hebatnya. Menurut pandangan Gen Z, itu seperti apa sih? Oke, mungkin untuk yang murid melawan guru itu memang salah. Cuman aku mau ngelurusin lagi kalau tentang misalkan nih, gini deh Bu, ibu kan orang tua nih. Baik. Misalkan deh anak ibu dipukul deh sama gurunya, gimana pandangan ibu? Apakah ibu biasa aja, oh emang didikan militer, atau ibu marah? Kalau saat ini ya agak marah ya. Iya, kita Karena bisa lihat kan Bu ya. Ya cukup ibunya aja yang marah. Iya. Gurunya ya janganlah. Ya, itu kan sudah menjawab pertanyaan ibu tadi ya. Kenapa? Apakah itu
kayak oh itu harus militer. Enggak kok Bu, pendidikan itu nggak harus militer. Pendidikan itu juga bisa dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang bagus. Karena kalau Bu ya, rodanya terus begitu kayak oh ya udah pukul-pukulan mah udah biasa, ya bakal terus seperti itu Ibu sampai ke masa depan nanti. Yang dimana kan berarti kan sekarang mah udah bagus ya Bu ya. Toxic parent ya. Betul, berarti kan sekarang udah bagus nih. Anak-anak tuh lebih tahu gitu, oh kalau dipukul tuh nggak boleh, aku harus lapor orang tua nih. Jadinya anak-anak tuh lebih tahu nih, oh aku kalau dipukul orang, aku lapor orang tua aku nih. Sebenarnya emang kalau kata orang tuh sebutannya bisa dibilang anak mamah ya. Jadi sebenarnya nggak bisa semua hal tuh dilaporin orang tua. Cuman kalau udah yang berlebihan kayak ya Ibu, masa anak Ibu yang cewek dipegang-pegang sama guru kan nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Ya. Banyak yang menyimpang ya kalau sekarang. Iya betul. Nah menurut Kang Abian, apa sih dampak dari penyimpangan baik itu gurunya ataupun itu gen milenial? Karena itu berpengaruh banget nih sama ekonomi kita juga gitu kan. Menurut Kang Abian, apa yang mempengaruhi hal besar terhadap mental daripada gurunya yang milenial tadi atau baby boomers terhadap gen Z dan gen Alpha? Apa yang sangat mempengaruhi? Kalau menurut saya Bu ya sebenarnya dulu dan sekarang tuh sama aja. Cuman kalau sekarang tuh ya lebih tersorot media aja Bu. Jadi semua orang bisa ngelihat gitu. Semua orang tuh bisa tahu oh kelakuan guru ini kayak gini. Kalau dulu kan boro-boro Bu, misalkan guru yang ini melakukan pemukulan atau apa gitu yang hal yang aneh, ya orang mah nggak tahu Bu. Karena kan nggak ada sosial media. Terus kayak yang mau sampai info juga kan paling kan dari mulut ke mulut atau dari surat ke surat. Kalau sekarang kan ada sosial media nih Bu. Misalkan nih di suatu ruangan ada guru mukul murid langsung di videoin langsung viral Bu. Jadi semua orang mikir kayak oh gen milenial ini jahat gitu kan. Terus ada juga misalkan murid kayak ngelawan guru, kan kita nggak tahu apakah penyebab murid itu melawan guru tuh kita nggak tahu Bu. Kita cuma tahu di video tuh kayak oh murid-murid ini marah ke guru, jadinya kayak gen milenial ngeliat gen Z tuh oh gen Z nih nggak sopan gitu kan. Padahal kita belum tahu gitu apakah si gen Z ini orang tuanya dikatain sama gurunya, karena kan ini mah tidak semua guru ya, tapi ke beberapa guru tuh ada yang maksudnya misalkan dia punya masalah sama si murid ini cuman membahas sampai ke personal sih Bu gitu. Jadi karena yang paling utama itu ya karena awareness-nya sekarang lebih gampang kita dapatkan nih Bu. Karena kan ada sosial media, ada Instagram, ada TikTok. Kita buka TikTok dikit udah video-video yang kayak oh guru mukul murid kabur dari sekolah. Padahal kan ya zaman Ibu pasti ada dong yang kabur dari sekolah. Ada betul. Kan, cuman ya. Tapi bukan saya sih. Iya, tapi kan ada kan Bu ya. Ya sekarang juga ada, cuman ya di videoin kalau sekarang jadi kayak oh murid-murid zaman sekarang. Jadi kayak yang lebih bobrok tuh yang zaman sekarang gitu ya. Iya, jadi kayak oh murid zaman sekarang kayak gini, zaman saya mah nggak ada gitu. Oh, jadi kayak menurut Kang Abian itu hanyalah karena faktor kamera aja. Iya, betul banget Ibu. Ke-shoot gitu. Iya, ke-shoot. Padahal sejatinya dari zaman dulu juga ada ya sama aja itu, gitu ya. Oh gitu. Tapi nih Kang Abian, menurut riset, secara riset Kang Abian pun boleh browsing gitu ya. Kita ini dalam ilmu pendidikannya di era sekarang kita sangatlah lemah. Kenapa? Karena dampak dari sosmed tadi. Betul. Jadi yang kalau kami dulu, ajaran kami dulu itu milenial dan baby boomers itu yang dibaca koran, yang dilihat berita pagi gitu kan, breaking news gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang bangun tidur yang dibuka itu handphone, TikTok, gini-gini. Lalu gini-gini. Sampai dengan mungkin anak gen Alpha itu udah bisa TikTok yang begini-begini. Nah, pandangan kamu di 2030 itu kan katanya bakalan Pak Prabowo kita, presiden kita pun menyatakan bahwasannya akan terjadi besar-besaran resesinya nih. Takut nih, serem gitu. Menurut pandangan kamu, itu semua benarkah akan terjadi kalau ya nilai pendidikan Indonesia yang semakin menurun gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan Cina, anak Cina masih kayak zaman dulu, belajar gitu kan. Di negara Cina tuh mereka belajar, bahkan ada ruang istirahatnya gitu, saya lihat di berita. Nanti mereka belajar lagi. Tapi kalau di Indonesia, alhamdulillah ada ruang belajar itu dijadikan ruang istirahat terus, bukan ruang belajar terus. Nah, menurut pandangan kamu nih ya, kita kan ada di kantor, banyak banget Gen Z ini sekarang bentar-bentar resign aku baper, aku dibilangin nggak bagus kerjaannya, nggak kepake, resign aku dibilangin gendut. Nah, menurut pandangan Kang Abian gimana dari beberapa pertanyaan saya tadi? Jadi kita balik lagi ke pendidikan dulu ya, apakah pendidikan sekarang bagus atau enggak? Ya balik lagi Bu, pendidikan yang buat siapa? Gen Ibu kan ya, jadi kita hanya menjalankan pendidikan aja nih. Maksudnya
ya kita terbuat ya dari pendidikan-pendidikan gen-gen ibu gitu kan. Dan juga yang saya bingung itu kenapa kebijakan pendidikannya selalu berubah. Contohnya saya selalu ngalamin karena kan saya 2007 bener-bener tengah-tengah banget Bu. Pertama waktu saya SMP yang dari awalnya gak ada sistem zonasi, tiba-tiba zonasi. Saya kesulitan masuk SMP negeri ya karena rumah saya jauh dari rumah dari Kalau nggak sekolah. salah Bapak Menterinya Iya, karena ya sistem cara kita masuk sekolahnya juga kan ya udah kalau aku mau masuk SMA favorit ya udah aku tinggal deketin rumah aku aja. Terus juga kan di beberapa atau beli kakak ya? beli kartu, beli bangku ibu juga Beli bisa. bangku judulnya. Terus kayak pindah kakak gitu ya gosip-gosipnya ya. Cuman Iya, nggak tahu ya pindah ini bener kakak apa juga enggak. waktu itu banyak banget gosipnya ibu dan juga beli bangku apalagi itu banyak banget. Jadi kan kalau sekarang tuh akses ke pendidikan yang benar-benar pendidikan tuh benar-benar nggak tahu nih bu mana yang benar mana yang salah gitu bu. Jadi kayak filter anak pinter sama anak yang tidak terlalu beruntung ini kurang diperketat lah ya karena Iya. akses donasi ini. Mm. Jadi itu yang membuat anak-anak Gen Z ini jadi gonjang-ganjing lah. Betul gitu. banget ibu, dari gurunya juga kan karena waktu itu awal-awal zonasi itu angkatan saya, jujur waktu angkatan saya itu benar-benar dikucilkan ibu sama gurunya, benar-benar kalian itu angkatan zonasi. Bahkan dibilangin seperti itu ibu di upacara ibu, di semua murid dikomongin gitu tuh bu angkatan saya bu. Kenapa dibilangin angkatan zonasi? Ya karena saya kan waktu itu tuh lumayan SMP favorit yang dimana kan emang orang-orang pinter dan kebetulan waktu angkatan saya ada zonasi bu. Jadi ya mungkin guru nganggapnya oh kalian tuh masuk sekarang tuh gampang banget gak kayak dulu gitu. Jadi diomongin gini bu, kalian tuh semuanya angkatan zonasi gini. Pokoknya di upacara tuh kita selalu diomongin nih bu. Itu jadi kena mental. Gak kena mental sih bu, lebih Oh, kayak loh kan kita juga cuma ngikutin program pemerintah, kita ya bukan bikin maunya kita gitu bu. Iya. Oh, oke. Lalu kalau dalam dampak pekerjaan gimana sih dari habit yang kebiasaan kalian tuh kayak protes aja tuh. Geng zat itu tuh apa-apa protes. Nah, kalau dalam pekerjaan gimana menurut Kang Abian? Protes dalam hal apa nih bu? Ya Apakah tadi kalau misalnya kerja tuh aku perhatiin ya Gen Z itu kita riset bareng-bareng. Kebanyakan resignnya daripada bertahannya. mungkin itu memang saya sendiri sebagai Gen Z melihatnya ya salah juga sih bu ya. Salah ya. Ya salah, jujur itu salah. Kadang kan Gen Z itu gimana ya, bukannya saya meremehkan gen saya sendiri, cuman kan gimana ya bu ya, kalau namanya kerja ya ditahan aja gitu kan. Nama kan Tapi udah bener nggak sih banget. mentalnya maaf banget nih, mentalnya Gen Z tuh agak lemah dalam dunia pekerjaan. Saya kurang tahu ibu, kalau teman-teman saya, kalau saya sendiri sih enggak sih, saya kuat-kuat aja sih. Tapi Iya. oke, tapi banyak banget perusahaan yang mengeluh kalau yang kerjanya Gen Z sebenarnya Kang Abian. Ibu jangan cuma lihat yang kantor mengeluh akan Gen Z, kan banyak kantor juga terbantu dengan Gen Z ibu. Karena Oh, kan iya? Gen Z itu kan ya memang lebih cari cepat ya bu ya kalau pekerjaan tuh ya kan. Kalau Betul. milenial tuh kan kayak lurus-lurus aja, kalau Gen Z tuh cari celah mana yang cepet nih gitu. Cari cepet tuh gimana misalnya? Jadi misalkan ya pekerjaannya ya pengennya tuh So simple gitu. bukan pengen pekerjaan simple, tapi mereka tuh cari cara cepat biar pekerjaan tuh cepat selesai aja sih bu gitu. Jadi banyak perusahaan Jadi tuh, maksud kamu milenial gimana? enggak, kalau milenial kan ya memang ya ini pandangan saya aja ya, mengikuti flow aja bu. Jadi misalkan arahannya ini ya udah gini lurus gitu. Kalau Gen Z kan memang agak membangkang sedikit sih bu ya. Cuman Membangkang ya? membangkang Oh, dikit baik. ibu. Cuman kan tetap kita kerjakan, yang penting selesai gitu ya bu ya. Walaupun kadang tidak sesuai arahan ya. Oh itu nggak Gitu. boleh dicontoh tuh. Iya, Gen tidak Z. boleh dicontoh ya. Karena itu juga berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Kenapa? Ayo coba tebak kenapa? Kalau untuk yang mananya bu ini ya bu ya? Yang membangkang keluar dan kenapa Enggak, dampak membangkang itu terhadap maksudnya ekonomi gini bu, Indonesia? lebih ke gimana ya? Kita tuh cari cara pokoknya supaya pekerjaan kita tuh cepat selesai gitu. Bukan membangkang, oh aku keluar resign, bukan gitu ibu. Oh aku ngelawan bos aku, enggak. Ya kan kalau Gen Z mah saya lihat sih jarang sih yang lawan bos, lebih ke langsung resign aja kali ya. Iya, jadi nggak kita daripada kita ribut sama bos atau ngobrol sama bos, ya udah kita resign aja langsung gitu. Nah kamu percaya nggak kalau banyak banget berapa juta? Aku nggak tahu ya. Aku pernah dengar dari wakil presiden kita, katanya dia ingin menciptakan 9 juta lapangan pekerjaan. Nanti kita riset bareng-bareng ya. Tapi kamu percaya nggak sih betapa sekarang omongannya wakil presiden kita itu terbukti? Terbuktinya di apa?
9 juta jiwa pengangguran. Maybe lebih daripada itu. Standing applause. Kenapa? Karena aku lihat banyak banget pabrik-pabrik besar, perusahaan-perusahaan besar yang mem-PHK. Betul. Tuh, mem-PHK pekerjaannya. Coba bayangin kamu sebagai Gen Z, jika kamu tuh punya pikiran yang shortcut, aku sebut shortcut. Sebentar-sebentar, udah deh aku resign aja. Udah deh aku go aja. Udah deh nggak oke banget sama hati aku. Kamu bayangin nggak? Betapa capeknya itu cari kerja daripada kamu capek kerja. Kalau kamu cari kerja di luar sana, perusahaan besar sekalipun itu bisa mem-PHK. Karena sedang apa sekarang? Indonesia menurut saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya teman-teman, sedang tidak baik-baik aja. Kita bisa lihat nilai angka dolar itu saat ini di 17.300. Iya. Menurut kamu impact terhadap kita apa? Ya pasti banget itu ya bakal terjadi inflasi ya Bu, karena kan harga impor pasti naik. Terus juga kan pasti kalau dolar naik itu ya rupiah pasti melemah. Ya, nilai rupiah ya. 17.300 ya. 17.300. Jadi kalau kita logikanya kalau kita mau keluar negeri ya mahal banget lah ya pasti gitu mahal kan. banget Ibu. Terus apa aja? Terus juga kan kalau misalkan dolar menguat ya investor-investor dari asing yang awalnya naruh saham di Indonesia kan ngelihatnya, oh rupiah lagi melemah nih. Yes. Kayak yaudah deh gue tarik aja nih saham gue lempar lagi ke saham yang lain. Misalkan dolar, pasti dolar sih Bu, langsung lempar ke dolar. Orang langsung kejar dolar dolarnya ya. kan yang menguat gitu. Karena pasti kalau kayak gini Bu, nggak cuman rupiah yang melemah. Yuan, bahkan yang awalnya kan yuan juga kan bakal jadi tempat orang-orang invest kan Bu ya, karena waktu itu lagi menguat banget nih. Cuman sekarang pasti saya yakin juga pasti pada ngelempar lagi ke dolar Ibu, karena dolar sekarang lagi menguat banget nih, karena yang lainnya juga kan melemah nih gitu sih Bu. Ya jadi kan nilai barang-barang impor otomatis mahal, naik. Terus orang udah, kalau nggak salah saya baca berita saat ini itu investor pada narik itu sekitar 23 triliun. Oh iya, 23 dari triliun. Indonesia ya. 23,30 triliun gitu Ibu. Oh my wow, itu makanya nilai rupiah itu saat ini sedang turun. Iya, Nah, menurut pandangan kamu sendiri dari penguatan nilai dolar nih, terus kan geopolitik kita gonjang-ganjing banget ya. Kan penguatan nilai dolar itu kan dipengaruhi dari geopolitik juga dong otomatis ya. Iran sama Amerika ini nggak beres-beres. Aset yang paling aman saat ini apa? Aset ya Bu ya. Properti kah atau apa? Kalau properti saya nggak bisa bilang aman karena kan banyak. Saya juga di sini kurang paham tentang properti ya. Cuman setahu saya properti itu banyak kayak misalkan gampang banget diambil sama apa Bu namanya mafia tanah atau gimana gitu kan. Cuman properti itu memang nggak apa-apa kita punya properti. Cuman palingan 20% atau 30% sebagian dari harta kita. Untuk selebihnya lagi sih kalau aku lebih nyaranin ke perak dan emas sih Bu. Logam mulia ya? Logam mulia, betul banget. Karena emang logam mulia itu satu, dia kita pegang aset fisiknya. Betul. Kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk yang fisik ya. Sebenarnya banyak sekarang, ada yang digitalnya juga gitu ya. Tapi di era zaman sekarang better teman-teman itu harusnya ke yang fisik. Karena kalau emas itu mudah banget. Mau dijual mudah, mau digadai mudah gitu ya. Kalaupun perak saat ini sih harapan kita ya pemerintah gitu. Perak juga jadi aset nyata yang bisa digadaikan seharusnya. Karena sudah tertuang nih Kang Abian. Jadi ada di dalam Al-Quran kita sendiri bahwasannya perak itu seharusnya menjadi nilai tukar nanti di akhir zaman. Saya nggak tahu geopolitik ini sepengaruh apa terhadap kita. Apakah ini sudah akhir zaman? Wallahu alam bisawab katanya gitu kan. Karena memang di era 2030 tuh banyak banget isu yang berkembang. Kita boleh lihat berita gitu ya di luaran sana. Dan memang saat ini yang harus kita lakukan adalah kita simpan uang. Kenapa tidak properti? Kenapa tidak IHSG? Kenapa tidak saham yang lainnya? Ya, begitulah. Karena kalau properti, apakah mudah untuk kita jual belikan? Kalau nilai rupiah sedang melemah, otomatis kita nggak mampu dong mau beli properti. Tapi kalau perak ataupun emas, itu kalian bisa jual di seluruh dunia. Dan kalian pun untuk saat ini emas bisa digadaikan. Dan saya berharap pemerintah kita pun akan membuka peluang yang besar untuk menjadikan safe haven perak ini menjadi lebih liquid lagi, yaitu bisa
pergadaian gitu ya, bisa digadaikan sehingga membantu juga untuk perekonomian masyarakat kita. Benar nggak? Setuju Betul, nggak Gen Z? setuju. Sepaham sama kita berarti ya? Sepaham. Berarti yang harus kita perbaiki dari Gen Z itu adalah jangan gampang terkena Mental health. Dan yang kita harus perbaiki dari Gen milenial adalah mengerti bahwasannya kita yang membuat Gen Z terkena mental health, gitu ya. Dan juga jangan menyalahkan kita. Dan juga jangan menyalahkan kita, karena kenapa? Karena ya krisis-krisis sekarang kan ulah kalian. Maaf, saya kan ini pendapat Gen Z aja. Maksudnya kan yang ngeruk tanah-tanah, yang ngeruk tambang-tambang, yang ngeruk gunung sampai kita nafasnya susah. Sekarang kan Gen siapa? Ya Gen, ya harus Betul. paham ya, harus gitu. Itu ungkapan dari Gen Z. Jadi Iya, kita susah bapak-bapak bernafas nih bapak-bapak ibu-ibu nih. Betul. Soalnya tumbuhannya udah pada dikeruk semua nih. Tambang-tambangnya udah pada habis semua nih. Oke. Gunung-gunung udah pada botak semua nih. Kita Botak nafas pakai apa nih bapak ibu? Gitu Betul. aja sih. Jadi- Padi juga pada udah nggak ada nih Udah bapak nggak ibu. ada. Dulu mah saya masih kecil, saya ngeliat padi masih banyak. Iya. Jadi tidak membenarkan Gen Z, teman-teman di sini. Gen Z memang salah, gitu ya. Gen Z memang ada salah, tapi marilah kita introspeksi diri. Siapa yang membuat Gen Z menjadi mental yang terbentuk burnout tadi, gitu ya. Membentuk dia menjadi mental health tadi, gitu. Itu adalah kita, para milenial, para baby boomers, yang mungkin ada sifat serakah di balik itu semua. Bener nggak sih? Iya, stop serakah ya bapak ibu ya. Kita juga mau hidup di masa depan ibu. Kita nggak mau di masa depan kita nafas pakai masker terus, nggak mau Nggak gitu. mau. Pengen ngerasain udara segar sih bu, paling penting itu. Setuju. Kenapa sih kamu sekarang ngerasa kayak engap banget gitu ya? Ya karena di mana-mana sekarang udah gedung semua bu. Yang awalnya depan rumah, bukan depan rumah sih bu, agak depan rumah dikit itu udah sawah atau pohon, udah pada tebang-tebangnya nih bu, udah jadi komplek. Udah jadi bukankah itu baik? Berarti ekonomi kita meningkat. Karena bisa mampu Ekonomi kita membangun meningkat gedung. atau Enggak. ekonomi pribadi kontraktor itu meningkat ibu? Oh baik. Apakah warga yang di samping ini mah bukan saya membantu apa namanya gimana ya, membela warga di sana-sana ya bu ya, cuman kan warga yang awalnya bisa menghirup udara segar jadi ngeliat buka rumah, aduh rumah lagi, bukan pohon lagi, bukan sawah lagi gitu, jadi nafasnya agak sedikit berat sekarang. Terasa nggak sih bu sekarang matahari semakin panas? Ya karena global warming ya. Iya, betul. Dan polusi di mana-mana. Iya, betul. Karena banyaknya kendaraan kita ini ya. Tapi kamu setuju nggak dengan adanya mobil listrik dan sepeda listrik dan motor listrik dan kereta listrik dan semua listrik? Kalau saya pribadi ya yang dari saya yang pahaminya bu ya, kan listrik juga sebenarnya tetap menyebabkan global warming juga sih bu ya. Jadi ya aku belum tahu apakah itu solusi atau ya sama aja gitu. Oh, oke, perlu riset lebih dalam ya. Ya perlu riset lebih dalam. Nah, siapakah yang akan membantu kita untuk mencari tahu apakah dari mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, kereta listrik itu akan membuat keadaan bumi ini, dunia ini menjadi lebih baik atau tidak? Yuk kita undang datang ke sini ke acara kita yaitu Podcast Aurora. Thank you, Kang Abia. Ya, makasih juga Ibu. Makasih Kakak, ya. maaf ya. Oh iya kakak maaf ya. ya Gen harusnya. milenial. Oh, Jangan makasih nyalain juga ya, kita maaf lagi ya Gen Z. Iya. Kita bersatu padu ya. Oke Ibu. Thank you.